kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersandar darah hadirat-Mu datang di hadirat-Mu. Tuhan, pada malam ini, Tuhan Yesus, kami datang padamu menjamah di Kau sebagai pohon hayat. Kami mau menikmati di Kau sebagai buah pohon hayat. Hari-hari mengenyangkan kami, memuaskan kami, yang memberi kekuatan kepada kami. Tuhan Yesus, ingatlah setiap anak-anak-Mu, ingat setiap saudara-saudari yang pada malam ini berkumpul di sini mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, mohon Engkau memberkati kami. Kami mengikuti kampus meeting ini. Oh Tuhan Yesus, Tuhan tidak menjadi sia-sia, tapi kami mendapatkan firman-Mu, kami mendapatkan di Kau Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan waktu yang singkat ini dalam tangan-Mu, mohon di Kau berbicara. Tuhan Yesus, mulia bagi-Mu. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat malam saudara-saudari, selamat malam teman-teman semua. Kita berjumpa lagi dalam kampus meeting pada malam ini dengan topik 2 prinsip kehidupan. Nyanyian pujian tadi yang kita nyanyikan memberitahukan pada kita dulu posisi kita adalah mati. Dulu kita ada di mana? Kita dalam kondisi yang lapar, menderita, sama seperti anak yang hilang, yaitu anak yang hilang yang meninggalkan bapa, pergi mengembara, akhirnya setelah menjual semua harta miliknya, mengalami musim kelaparan, akhirnya hidupnya sangat menderita, mau makan, mengisi makanan dengan ampas makanan babi pun tidak bisa. Itu ada keadaan daripada manusia yang hilang, manusia yang berdosa. Dan bahkan di sana dikatakan bahwa kondisi kita sebenarnya sudah dalam keadaan mati. Mati secara rohani. Itu dulu. Tapi puji Tuhan sekarang bagaimana? Sekarang kita adalah orang-orang yang sudah dihidupkan. Orang-orang yang sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita yang dulu lapar, sekarang sudah dikenyangkan. Kenapa? Karena Kristuslah hari ini menjadi makanan kita yang sejati. Pada waktu anak yang hilang itu kembali kepada Bapa, di sana Bapa melihat dia dari jauh, berlari memeluk dia. Begitu dia berpaling kepada Bapa, sebenarnya Bapa sudah menunggu. Inilah kondisi kita. Asal kita mau datang kepada Bapa, kapan saja sebenarnya Bapa sedang menunggu kita. Dan dia di sana Bapa berlari, memeluk anaknya, mencium anaknya, dan segera memberitahukan supaya kepada anaknya ini diberikan satu pakaian yang sudah disediakan. Mengenakan cincin, mengenakan sepatu yang baru, dan menyembelih domba yang tambun. Jadi di sini mengatakan sudah disediakan makanan. Jadi yang lapar dikenyangkan. Puji Tuhan, saudara-saudari, pada malam ini kita nampak kedudukan kita, posisi kita adalah sudah dipindahkan di dalam Kristus. Kita menikmati Dia sebagai suplai hayat. Di sini makan menjadi makanan hayat, menjadi roti hayat, menjadi air hayat. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Melainkan air itu akan menjadi mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi di sini kita bisa melihat suatu berkat yang kita nikmati pada waktu kita sudah dipindahkan ke dalam Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudari. Jadi kita perlu nampak satu perkara ini pada malam ini ya. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu sama-sama ayat firman Tuhan yang akan menjadi dasar persekutuan kita pada malam ini. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Kita bisa sama-sama unmute, kita sama-sama baca firman Tuhan ini. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita lanjutkan.
Maka nampak Nampak kepada mereka Musa dan Elia Elia sedang berbicara dengan dia. dan ketika mereka Ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Dengarkanlah dia. Next. Ayat selanjutnya. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu kehancuran manusia. Tuhan diriku sendiri pun tidak aku hakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Ayat selanjutnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik janganlah kau makan buahnya. Pada hari engkau memakannya, engkau mati. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itu pohon tentang yang benar dan yang salah. Oke. Next. Puji Tuhan ya, saudara-saudari. Jadi kita nampak pada hari ini kita melihat dulu hari ini kita milik siapa. Pertama kita harus melihat bahwa kita hari ini sudah menjadi milik Kristus. Kristus hari ini menjadi pohon hayat, menjadi suplai hayat di dalam diri kita. Di dalam kitab Kejadian, di sana kita melihat ada dua prinsip pohon. Dua prinsip pohon ini merupakan dua prinsip penghidupan orang Kristen. Dua prinsip penghidupan orang Kristen. Saya katakan orang Kristen. Kalau bukan orang Kristen, kebanyakan hidup di dalam prinsip yang satu, yaitu prinsip benar dan salah, baik dan jahat. Itu saja. Tidak ada prinsip hayat. Puji Tuhan, hari ini sejak kita percaya pada Tuhan Yesus, kita menerima Tuhan Yesus sebagai hayat kita. Kristus menjadi pohon hayat di dalam diri kita. Jadi, puji Tuhan, oleh karena itu, hari ini kita mempunyai kita melihat kita hidup, manusia hidup itu perlu makan, ya kan? Makanan yang tersedia bagi orang Kristen hari ini, bagi orang yang sudah percaya Tuhan, ada dua jenis. Yaitu makanan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Satu lagi makanan dari pohon hayat, pohon kehidupan. Ini adalah satu prinsip, sekarang dua prinsip ini yang terus memimpin kita sampai kepada akhir zaman. Jadi dulu di Kejadian ada dua prinsip pohon. Sekarang sewaktu kita hidup di zaman sekarang juga dua prinsip pohon, sampai pada nanti pada perampungan akhir zaman juga adalah dua prinsip pohon. Kita bisa melihat di sini di dalam Kejadian, next slide, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 9 di sana dikatakan, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi di sini kita bisa melihat ada pohon kehidupan atau pohon hayat di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Ada dua pohon. Jadi hari ini buah pohon ini bisa menjadi makanan kita. Tapi Tuhan mengingatkan tentang pohon pengetahuan baik dan jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kita tahu bahwa asal mula pada waktu kejatuhan manusia pertama kali adalah karena salah makan. Mereka telah makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat.
Begitu mereka makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, mata mereka terbuka. Mereka tahu tentang baik dan jahat, dan pada saat itu sifat iblis, si iblis masuk ke dalam manusia. Masuk ke dalam apa? Ke dalam daging manusia. Oleh karena itu, prinsipnya sih apa yang kita makan menjadi bagian kita. Jadi kita tidak boleh salah makan. Puji Tuhan, hari ini kita dihadapkan kepada dua pohon. Dua prinsip pohon ini ada prinsip kehidupan kita. Prinsip ini adalah kita makan. Apa yang kita makan hari ini, apakah buah pohon hayat atau buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau kita bisa melihat di next slide lagi, kita bisa lihat di dalam kitab Wahyu, kita baca sama-sama ya. Yang saudara bisa baca bait 1, saudari bait 2, kemudian ayat-ayat 14 kita sama-sama baca ya. Saudara dulu terlebih dahulu, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, mengalir keluar dari kata Allah dan kata anak domba itu. Saudari? Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di pohon yang besar jumlah tiap 12 kali daun yang jauh dan daun pohon itu dipakai untuk diapakan bangsa. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang dalam kota itu. Puji Tuhan, kita bisa melihat sampai di kitab Wahyu juga kita bisa melihat ada pohon kehidupan. Jadi di awal di kitab Kejadian, pohon kehidupan akan berlangsung terus sampai pada kitab Wahyu. Sampai di Yerusalem baru. Ujungnya adalah Yerusalem baru. Dari tata Allah mengalir sungai air hayat. Di kiri kanannya ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Puji Tuhan. Jadi aliran ini, garis ini adalah garis yang dari Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Garis yang satu lagi, ujungnya di mana? Pohon pengetahuan baik dan jahat, ujungnya adalah ke api neraka. Jadi pada malam ini kita harus nampak hari ini kita hidup menurut garis mana, di prinsip di mana. Puji Tuhan ya. Jadi karena ini dua garis ini ada dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, hari ini kita sedang di mana? Kita yang hari ini menentukan. Kita bisa saja sekarang hidup di dalam garis hayat dan masih bisa di dalam garis pengetahuan baik dan jahat. Tapi pada saat kita hidup di dalam garis pengetahuan baik dan jahat, kita akan mati. Di sini dikatakan mengalami kematian secara rohani. Sungguh bersyukur pada Tuhan ya. Next slide. Di sini kita nampak pohon hayat itu melambangkan adalah Allah Tritunggal sebagai hayat bagi manusia dalam hubungan manusia dengan Allah. Sedangkan pohon pengetahuan baik dan yang jahat menandakan setan, iblis, si jahat sebagai maut bagi manusia dalam kejatuhan manusia di hadapan Allah. Jadi pohon hayat ini adalah manusia mencari Allah sebagai hayat, suplai hayat bagi mereka. Jadi ada dua prinsip ini. Kita hari ini sedang berada di dalam prinsip hayat atau di dalam prinsip pohon pengetahuan baik dan benar dan salah. Next. Jadi inilah dua prinsip kehidupan. Garis di hayat atau garis pohon pengetahuan baik dan jahat atau benar dan salah. Jadi kita hari ini sebagai orang Kristen, saudara-saudari, di sini nampak kita hari ini telah memiliki Kristus sebagai hayat kita. Jadi masalah penghidupan orang Kristen adalah masalah hayat. Masalah hayat ini, Kristus di dalam diri kita, sebagai hayat kita, dia hidup di dalam kita. Firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa Kristus ada di dalam kita, Kristus hidup di dalam diri kita,
Kristus berbicara di dalam diri kita, di dalam kamu ada pengurapan yang kamu terima dari Roh itu yang tinggal di dalam kamu. Artinya Kristus hari ini sedang mengurapi kita. Ini adalah pekerjaan hayat, saudara-saudari. Jadi hari ini masalah hidup orang Kristen sebenarnya adalah masalah hayat. Masalah apakah kita membiarkan Kristus hidup di dalam kita, Kristus berbicara di dalam diri kita, Kristus yang memutuskan, atau Kristus yang memimpin di dalam hidup kita. Bukan masalah benar atau salah. Bukan masalah baik atau jahat. Tapi kebanyakan orang hari ini yang tidak mengenal mengenai prinsip hayat akan sering terbawa di dalam prinsip benar salah. Di dalam memutuskan segala sesuatu menurut benar salah. Jadi menentukan benar salah adalah berdasarkan latar belakangnya, berdasarkan pendapatnya, berdasarkan keadaan dirinya. Ini adalah standar daripada manusia. Inilah standar daripada agama. Benar, salah, baik, jahat. Tapi hari ini kita nampak Kristen, hari ini menjadi orang Kristen adalah orang yang hidup menurut Kristus, mengikuti Kristus. Kristuslah pemimpin kita. Kristuslah panglima kita. Kristuslah yang berbicara. Kristuslah yang memutuskan. Inilah yang disebut dengan hayat. Hayat adalah, tadi katakan adalah masalah Allah itu sendiri. Jadi menurut dua prinsip kehidupan ini, setiap perkara yang terjadi dalam hidup kita, kita tentu memutuskannya bagaimana. Apakah berdasarkan benar salah atau berdasarkan hayat. Jadi kalau berdasarkan hayat, kita mengatakan menjadi orang Kristen adalah selalu datang pada Tuhan. Oh, berdoa, menjamah Tuhan. Oh, menuruti pengurapan yang di dalam. Menuruti tidak mendukakan Roh Kudus. Ini yang disebut dengan prinsip hayat. Jadi di dalam diri kita, karena kita sebagai orang Kristen penuh dengan hayat. Sebagai orang Kristen hari ini di dalam prinsip ini, Kristus setiap hari memenuhi diri kita. Oleh karena itu, supaya kita bisa menurut prinsip hayat, kita harus mendengarkan Kristus. Karena dia sedang berbicara. Pada saat di Gunung Pengubahan, tadi kita baca di dalam Matius pasal 17 ayat 3, pada waktu Petrus nampak Musa dan Elia dan berbicara dengan Kristus, mereka Petrus nggak tahu apa yang dikatakan. Dia mengatakan, aku akan mendirikan 3 kemah di sini. 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, dan 1 untuk engkau. Begitu dia berbicara demikian, terdengarlah suara dari surga. Dengarkanlah dia. Inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Artinya apa? Kita harus mendengarkan dia. Bukan masalah Musa dan Elia dalam melambangkan perjanjian lama. Bukan masalah hukum Taurat. Bukan masalah agama. Tapi dengarkanlah dia. Dia ini siapa? Dengarkanlah Kristus. Kristus ini di mana sekarang? Dia ada di dalam kita. Dia di dalam kita sebagai apa? Dia di dalam kita sebagai hayat kita. Dia sebagai pohon hayat. Dia sebagai roti hayat, suplai hayat, air hayat. Oleh karena itu kita perlu dengarkan Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudari, menurut prinsip ini, oleh karena itu kita juga harus hidup dan berperilaku berdasarkan hayat. Bukan berdasarkan benar salah. Oh, dia benar, ini salah. Masalahnya hari ini bagaimana Tuhan di dalam diri kita memimpin kita. Tuhan berbicara, damai sejahtera Tuhan menjadi juri di dalam diri kita. Inilah disebut dengan prinsip hayat. Karena itu Paulus di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4 di sana tadi sudah kita baca. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudari. Jadi hari ini Tuhan yang di dalam kita adalah Tuhan yang menghakimi. Dia sebagai juri di dalam diri kita. Jadi bukan berdasarkan benar salah, bukan karena pandangan manusia, bukan karena mencari kesenangan manusia,
tapi ada masalah yang mencari kesenangan Tuhan. Inilah yang disebut dengan hidup menurut prinsip kehidupan, prinsip pohon hayat. Hidup dan perilaku kita adalah menurut prinsip hayat, sama seperti apa yang diperhidupkan oleh Rasul Paulus. Kemudian di sini katakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Orang Kristen adalah hidup karena percaya. Orang dunia, mereka melihat dulu, baru percaya. Makanya orang dunia mengatakan, seeing is believing. Tapi orang Kristen, believing is seeing, artinya karena dia percaya, baru melihat. Hari ini kita percaya, baru melihat banyak hal-hal surgawi terbuka bagi kita. Orang pada waktu Bani Israel mau keluar, melangkah dari mau menyeberang sungai Yordan, ya, sungai itu meluap pada waktu maaf ya, pada waktu mereka mau keluar dari tanah Mesir, menyeberang Laut Merah. Apa yang terjadi? Mereka waktu Musa memerintahkan para imam yang mengangkut tabut untuk menginjakkan kaki mereka di Laut Merah, mereka bukan melihat Laut Merah sudah terbelah dulu, tapi mereka percaya begitu diinjakkan kakinya, melihat laut itu terbelah. Artinya apa? Mereka percaya dulu baru melihat. Puji Tuhan, saudari, hari ini kita belajar di dalam prinsip hayat adalah percaya pada firman Tuhan. Setiap firman Tuhan kita amenkan. Apa yang Tuhan katakan, amin Tuhan. Apa yang Tuhan berbicara di dalam roh kita, amin Tuhan. Puji Tuhan. Ini yang disebut dengan hidup dan perilaku kita harus berdasarkan hayat. Puji Tuhan, saudari. Next slide, kita baca sama-sama. Oleh karena itu, di dalam Roma pasal 8 ayat 6, kita baca sama-sama. Karena keinginan daging, pikiran yang diletakkan di atas daging adalah maut, tapi keinginan roh, pikiran yang diletakkan di atas roh adalah hidup dan damai pikiran yang diletakkan di atas roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Jadi hari ini kita manusia kita ini adalah jiwa. Jiwa kita bagian yang paling besar, paling besar di dalam jiwa kita adalah pikiran. Jadi pikiran kita yang menentukan hari ini apakah pikiran kita diletakkan di atas daging, itu akan menimbulkan maut. Tapi kalau pikiran kita diletakkan di atas roh, memberikan hidup dan damai sejahtera. Jadi hari ini kita bisa melihat di dalam diri kita ada perasaan hayat. Perasaan hidup yang di dalam itu mempunyai perasaan. Memberikan dua macam perasaan kepada kita. Satu bisa perasaan maut. Kalau kita tidak menuruti di aspek negatifnya, kalau kita tidak menuruti pengurapan yang di dalam, memberikan maut. Di dalam pengalaman saudara-saudari, teman-teman yang terkasih, pernah nggak merasakan waktu tidak menuruti Tuhan yang di dalam, di dalam diri kita kok merasakan kita seperti jauh dari Tuhan. Kita merasakan tidak ada kekuatan, kita lemah. Inilah perasaan maut. Sebenarnya ini perasaan ini supaya apa? Supaya kita berpaling, bertobat kembali. Supaya kita datang kepada Tuhan. Sedangkan perasaan di aspek positif, waktu kita menaati Roh Kudus di dalam diri kita, maka dia memberi hayat dan damai sejahtera kepada kita. Sungguh puji syukur kepada Tuhan. Jadi menjadi seorang Kristen bukanlah perkara prinsip benar dan salah, atau prinsip baik atau jahat, tapi adalah perkara hayat. Di dalam kita ada perasaan hayat, Kristus yang ada di dalam. Ketika kita menerima Tuhan Yesus dan mendapatkan hayat yang baru, kita mendapatkan prinsip hidup yang baru, yaitu prinsip hayat. Oleh karena itu kita harus selalu hidup menurut prinsip hayat ini, menuruti Dia, mendengarkan Dia. Dengan demikian, di dalam diri kita selalu ada damai sejahtera. Puji Tuhan ya. Next slide.
Jadi hari ini kita bisa melihat setiap orang beriman sejati dalam Kristus yang sudah percaya pada Tuhan, kita ini adalah miniatur Taman Eden. Di mana Allah sebagai pohon hayat di dalam roh kita, dan setan sebagai pohon pengetahuan yang baik dan jahat di dalam daging kita. Waktu di Taman Eden kita bisa melihat cerita bagaimana waktu Adam di sana. Di Taman Eden ada pohon pengetahuan baik dan jahat atau yang melambangkan setan. Kemudian ada pada waktu itu manusia jatuh, memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, akhirnya berdosa. Kemudian di situ kita bisa melihat pada waktu kita dilahirkan kembali, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, ada pohon hayat. Hari ini ditanamkan di dalam diri kita, yaitu Kristus. Jadi posisi kita sekarang adalah posisi seperti posisi di Taman Eden. Makanya kita mengatakan miniatur Taman Eden. Karena di Taman Eden ada pohon hayat, juga ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Hari ini di dalam diri manusia juga ada pohon ini. Pada waktu dulu manusia jatuh di dalam dosa, pohon pengetahuan baik dan jahat sudah tertanam dalam manusia, itulah dalam daging manusia. Tapi puji Tuhan, sejak kita percaya pada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, di dalam diri kita ada pohon kehidupan, ada pohon hayat. Yang tertanam di dalam diri kita. Jadi hari ini kondisi kita adalah sudah seperti di Taman Eden. Sekarang bagaimana kita hidup? Sekarang bagaimana kita hidup? Apa kalau manusia makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, maka dia akan mati. Ini yang dikatakan meletakkan pikiran di atas daging adalah maut. Tapi kalau kita meletakkan pikiran kita di atas roh, itu adalah hidup dan damai sejahtera. Sungguh bersyukur pada Tuhan ya. Next. Jadi kalau kita berdiri pada pohon pengetahuan baik dan jahat, kita mengontak iblis. Secara tidak sadar kita mengontak iblis dan kita bisa memperhidupkan hayat setan. Lihat waktu kita marah-marah, mukanya mirip siapa? Siapa yang kita ekspresikan? Inilah kondisi waktu manusia meletakkan diri atau berdiri pada pihak pohon pengetahuan baik dan jahat. Sedangkan kalau kita berdiri pada pohon pengetahuan, pada pohon hayat, kita satu dengan Allah. Firman Tuhan mengatakan barang siapa mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Artinya apa? Waktu kita satu dengan Tuhan, kita sedang apa? Kita akan memperhidupkan Allah. Kita akan mengekspresikan Allah. Kita akan menampilkan Allah. Maka di sana penuh dengan hayat, penuh dengan damai sejahtera. Puji Tuhan, saudara-saudari. Jadi, next slide. Jadi hari ini kita bisa melihat mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging atau pikiran diletakkan di atas daging adalah maut, tapi keinginan roh atau pikiran diletakkan di atas roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi hari ini kita bisa nampak pikiran kita itu ada di tengah-tengah. Perlu memikirkan hal-hal yang di atas. Paulus mengatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Carilah perkara-perkara yang di atas. Ini ada perkara-perkara di dalam roh. Menjamah Tuhan, Sang Roh, Sang Hayat. Dengan demikian, kita akan hidup. Kita penuh dengan damai sejahtera. Sebaliknya, kalau kita meletakkan pikiran kita pada hal-hal daging, maka kita mati. Kehilangan damai sejahtera. Next. Jadi, waktu kita mengontak Tuhan, pikiran kita diletakkan di mana sekarang? Di dalam roh, maka Dia akan memberikan hayat dan damai sejahtera. Kalau pikiran kita diletakkan di dalam daging dan maut, maka akan menghasilkan maut. Kita kehilangan
damai sejahtera. Jadi ini pikiran kita hari ini sangat penting. Jadi di dalam penghidupan kita sebagai orang Kristen, pikiran kita letakkan di mana? Kita harus belajar meletakkannya di dalam roh. Kita belajar mengikatkan diri dengan Tuhan. Puji Tuhan ya. Baik, poin yang ketiga adalah kita bisa melihat contoh di dalam kehidupan Ayub sebenarnya. Kalau kita baca di kitab Ayub adalah seorang yang saleh. Dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia sungguh adalah orang yang baik. Secara manusia, standar moralnya sangat tinggi. Tapi Allah tidak menginginkan Ayub berhenti sampai pada standar moral manusia yang baik itu saja. Yang Allah inginkan adalah apa? Menginginkan seorang Ayub ini supaya dia hidup menurut garis hayat, supaya dia bisa mendapatkan Allah, bisa menjamah Allah, bukan Ayub yang baik di dalam dirinya sendiri, tapi seorang Ayub yang mendapatkan Allah. Next, kita bisa lihat. Jadi di sini kita bisa melihat logika Ayub dan teman-temannya adalah menurut garis pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini adalah cara pikir daripada Ayub dan teman-temannya. Ayub, next slide. Kemudian Ayub dan teman-temannya itu berhenti di tentang pengetahuan baik dan jahat. Mereka tidak mengenal tentang apa hasrat hati Allah. Hasrat hati Allah supaya Allah masuk ke dalam diri Ayub, menambahkan dirinya ke dalam Ayub, sehingga Ayub dapat hidup menurut Allah. Next slide. Di ayat ini kita bisa melihat siapa binasa dengan tidak bersalah. Di manakah orang jujur yang dipunahkan? Yang telah kulihat bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Inilah prinsip tadi di sana katakan di dalam pengetahuan tentang baik dan yang jahat. Mereka tidak mengenal Allah. Apa yang Allah ingin dapatkan, dia hanya mendengarkan tentang Allah, tapi dia sebenarnya belum pernah mendengarkan Allah berbicara dan belum pernah melihat Allah, sehingga kadar Allah pun tidak pernah ditambahkan di dalam diri Ayub. Next. Jadi mereka selalu hidup dalam prinsip baik dan jahat. Karena kamu jahatlah, maka kamu mendapatkan hukuman gini. Teman-temannya bilang demikian. Mana mungkin orang yang baik mendapat penghukuman. Mereka selalu hidup dalam prinsip baik dan jahat, benar dan salah. Karena mereka belum mengenal dua prinsip kehidupan ini. Tapi puji Tuhan di dalam perjanjian baru, hari ini telah dibukakan kepada kita dua prinsip kehidupan ini. Next slide. Jadi tujuan Allah menanggulangi Ayub adalah supaya Ayub hidup menurut prinsip pohon hayat. Next. Memalingkan dia dari jalan yang baik dan yang jahat kepada jalan hayat, agar dia bisa mendapatkan Allah sampai tingkat yang paling penuh. Next. Di dalam ayat 40, Ayub pasal 42, ayat 2 dan 5, di sana dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanamu yang gagal. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Puji Tuhan, inilah sampai akhirnya Ayub bertobat, aku mencabut semua perkataanku. Setelah dia mendengarkan Allah berbicara. Dulu aku mendengar kata orang saja, tapi sekarang aku sekarang mataku sendiri memandang engkau. Memandang artinya apa? Waktu memandang Allah, dia mendapatkan Allah. Oh, Allah bertambah di dalam dirinya. Jadi dia tidak hidup lagi menurut benar dan salah. Tapi dia sudah hidup menurut Allah. Puji Tuhan ya saudara-saudari. Next. Oke, di sini sampai sini slide-nya. Jadi kita bisa melihat saudara-saudari yang terkasih, dari awal kita melihat ada dua prinsip kehidupan ini. Kiranya kita hidup dalam prinsip pohon hayat, ya.
kita prinsip hayat, karena garis ini akan terus berlangsung sampai kepada Yerusalem baru. Oh, di Yerusalem baru ada tahta Allah dengan sungai air hayat mengalir keluar dari tahta Allah. Oh, kiri kanannya ada pohon hayat. Oh, di sana kita akan menikmati buah pohon hayat, menikmati Allah itu sendiri. Ini adalah garis hayat. Oleh karena itu, di dalam penghidupan kita sekarang, kita juga sedang belajar supaya hidup menurut prinsip hayat. Sama seperti Paulus, Rasul, hidup semasa hidupnya juga adalah hidup berdasarkan apa? Kristus yang di dalam. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati.